Hai semua, kali ini saya buat kue apem tape yang rasanya enak banget. Teksturnya sangat lembut dan empuk. Kue tradisional yang satu ini cocok banget dijadikan ide jualan, modalnya juga sangat hemat dan hasilnya banyak banget. Dan pasti laris manis karena rasanya enak banget, teksturnya juga sangat lembut. Cara buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja, lalu dikukus, hasilnya cantik banget. Juga cocok dijadikan cemilan untuk keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama saya siapkan blender, boleh menggunakan chopper. Untuk tape singkongnya saya gunakan sebanyak 150 gram, jangan lupa buang sumbu tengahnya. Dan gunakan tape singkong yang masih fresh dan rasanya juga manis. Lalu masukkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram dan tambahkan juga air sebanyak 300 ml. Untuk airnya boleh diganti dengan santan. Tambahkan garam sebanyak seperempat sendok teh, kemudian kita haluskan sampai semuanya tercampur rata dan halus semua. Nah, bahan-bahannya udah saya blender. Kalau teksturnya udah halus dan tercampur rata semua, selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah. Pastikan wadahnya bersih serta kering ya teman-teman. Selanjutnya, saya masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan, gunakan ragi yang masih baru serta masih aktif. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan raginya larut ya teman-teman. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi merek Fermipan. Kalau semua bahan udah tercampur rata semua dan udah larut, selanjutnya kita diamkan adonan ini selama 1 jam sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Saya tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih ya teman-teman. Setelah saya diamkan adonan ini selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Lalu kita buka plastik wrapnya. Nah, bisa dilihat kan ada gelembung-gelembung pada permukaan adonannya. Kemudian akan saya aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan adonannya menyusut serta gelembung-gelembungnya pecah. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua, selanjutnya berikan pewarna makanan. Boleh juga menggunakan pasta pandan ataupun jus pandan asli ya teman-teman. Kemudian diaduk rata kembali dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, adonan ini saya masukkan ke dalam gelas ukur supaya mudah memasukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya bebas sesuai selera, saya gunakan untuk cetakan putu ayu ya teman-teman. Dan jangan lupa olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk rata terlebih dahulu baru kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk adonannya, saya isi ke dalam cetakan tidak sampai penuh karena ketika dikukus, kue ini akan mengembang ya teman-teman. Dan untuk cetakannya ini boleh menggunakan cetakan yang besar ya teman-teman. Selagi kita mengisi adonan ke dalam cetakan, kita siapkan kukusan dan kita panaskan. Apabila udah selesai kita isi adonan ke dalam cetakan, langsung dikukus ya teman-teman tanpa menunggu terlalu lama di suhu ruang. Dan untuk hasilnya ini sangat bervariasi tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak kita isi adonan ke dalam cetakan ya teman-teman. Jika adonannya udah diisi semua ke dalam cetakan, langsung aja dikukus. Gunakan air kukusan yang sudah panas serta mendidih ya teman-teman. Lalu kita kukus kuenya, dan untuk kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uap, jangan lupa alasi kain bersih ya, supaya uap panas yang dihasilkan tidak menetes ke dalam adonan. Setelah kita masukkan semua ke dalam loyangnya, kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil, supaya permukaannya rata, tidak bergelombang dan tidak pecah-pecah ya teman-teman. Saya kukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit, kue apem tapenya sudah matang, kita buka tutup kukusannya dan teman-teman bisa lihat kalau hasilnya menul-menul dan mengembang semua ya teman-teman. Dan kita keluarkan kuenya satu persatu dan selagi masih panas langsung keluarkan kue dari cetakan supaya tidak lengket.
Kalau kuenya udah kita keluarkan semua dari kukusan, kita lanjut lagi mengukus sisa adonan sampai adonannya benar habis dan matang semua. Ini dikukus selama 20 menit juga ya teman-teman. Ini kita kukus sampai matang. Kalau udah matang, kita lanjut mengukus kelapa kukusnya. Saya gunakan kelapa parut dan tambahkan sedikit garam serta daun pandan. Kukus selama 15 menit. Nah, ini dia tampilan dari kue apem tapenya sudah matang semua. Dan pastikan mengeluarkan kuenya dalam keadaan masih panas ya teman-teman, supaya tidak lengket, hasilnya mulus dan sangat mudah dikeluarkan. Teman-teman bisa lihat sangat mudah dikeluarkan ya, dan hasilnya juga sangat mulus serta tidak lengket pada cetakan. Kuenya juga terlihat sangat menul-menul dan mengembang semua. Nah, kue apem tapenya udah saya keluarkan semua dari cetakan. Seriusan ini cantik banget. Aromanya juga wangi meskipun tidak menggunakan daun pandan asli. Dari satu resep saya dapat sebanyak 20 buah. Hasilnya bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan. Untuk teman-teman pemula yang coba-coba jualan, boleh banget nih gunakan resep ini karena buatnya juga sangat mudah, anti gagal, dan hasilnya banyak banget, modalnya hemat, dan pasti laris manis. Teksturnya juga sangat lembut, empuk, dan mirip banget sama squishy ya teman-teman. Kalau kita tekan, dia akan kembali ke bentuk semula saking lembut dan empuknya kue ini. Kalau udah coba kue yang satu ini, pasti ketagihan ya teman-teman. Karena seriusan ini rasanya enak banget, manis, gurih, legit, teksturnya juga sangat lembut, empuk, dan aromanya juga wangi. Ini dimakan langsung ataupun menggunakan parutan kelapa, tetap rasanya enak ya teman-teman. Suguhkan kue ini untuk keluarga, pasti semua pada suka. Seriusan ini enak banget. Rasanya beneran nikmat, apalagi ditambah minum kopi ataupun teh, pasti semua pada suka dan bikin ketagihan. Teman-teman wajib banget cobain resepnya ini karena buatnya juga sangat mudah dan anti gagal. Selain buatnya mudah, rasanya juga enak dan tampilannya juga cantik banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.